Gua negatif thinking mulu nih gitu. Ya, gimana caranya biar nggak negatif thinking? Gimana caranya biar selalu positif thinking? Atau ngehindarin orang-orang yang bawaannya negatif terus. Gitu. Padahal gak mau buka, takut diambil lagi. halo. Gak mau buka, takut Selamat diambil pagi. lagi. Kali ini kita berjumpa lagi Dalam acara Curious. Curious. Teman-teman penasaran gak sih sama konten kita kali Kenapa ini? suara kita sekarang jadi sangat lemah lembut? Harusnya biasa aja. Teman-teman udah pada nyimak belum video yang sebelumnya? Semoga belum ya. Ya, kita ngomongin soal lucu dan serius. Kalau belum, nanti setelah video ini aja, teman-teman main di situ ya. Kita ngomongin apa itu curious. Curious, Lucu, tapi serius. walaupun mungkin nggak tahu lucunya di mana. Nggak tahu lucunya di mana, tapi yang penting juga kita nggak tahu seriusnya ada di mana. Atau enggak. Kang, sekarang kita bakal ngebahas tentang fenomena apa, Kang? Ada sesuatu yang menarik nih. Awas, bukan menambang. Menarik. Tarik tambang. Menarik dan menambang. Tarik tambang. Tarik ulur lawannya. Jadi gini teman-teman ya. Di episode lalu kita udah bahas sesuatu yang disebut dengan humor. Betapa humor itu penting banget bagi kehidupan terutama kita. Sense of humornya gitu kan. Karena ngasih kita cara pandang lain terhadap kehidupan. Betul. Nah kalau belum ngerti atau misalkan aduh apaan sih ini ngomongin apa, makanya cek dulu episode yang lalu. Kalau sekarang kita ngomongin sesuatu nih yang kalau kejadian itu terjadi, kita pasti mikirnya itu tuh hal yang buruk. Hal yang buruk. Padahal boleh jadi ada sesuatu di baliknya yang kita tuh nggak tahu itu tuh apa. Nah itu. Apa Kang itu? Nah kita kasih judul aja dulu ya. Yeah. Kayaknya episode ini ngomongin soal negativitas atau negativity. Science of negativity. Betapa kita tuh mikirnya tuh negatif. Terus jadinya kehilangan humor atas sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Atau jangan-jangan kita tuh menganggap yang negatif itu selalu negatif. Kita anggap negatif itu ketidakbaikan. Padahal kan belum tentu. Nah, padahal kalau negatif dikali negatif jadi positif. Baterai positif dan negatif. Nggak bisa positif aja. Terus walaupun kalau ada sih dites pengennya negatif kan? Dites COVID pengennya negatif. Makanya apakah yang negatif itu selalu negatif? Apakah yang negatif selalu buruk dan yang positif itu selalu baik? Nah, dan kenapa kita butuh lucu, sense of humor di dalam negativitas, di dalam mengatasi negativitas. Nah berarti intinya gini ya, kalau boleh dibilang satu pernyataan yang ingin kita buktikan adalah di episode kali ini, apakah kemudian sense of humor itu, rasa kita punya humor, membuat kita jadi anti negativity lah. Kayak gitu gak sih? Tapi negatif, ini Alwin nih yang pernah meneliti dengan detail ya. Betul. Malah tesisnya waktu S2 di UGM itu amat sih. Ya kan fokus ke situ. Apa sih yang sebetulnya disebut dengan negativitas dan apa temuannya waktu itu? Kayak gimana? Ngapain? Kita ngomongin Indo. Nah, nanti kita akan nyobain ke sana. Tapi kan kalau kita ngomongin negativity, kayaknya orang tuh benci banget ya sama suatu hal yang negatif. Pokoknya ngehindari sesuatu yang negatif. Gua negatif thinking mulu nih gitu. Ya, gimana caranya biar nggak negatif thinking? Gimana caranya biar selalu positif thinking? Atau ngehindarin orang-orang yang bawaannya negatif terus. Gitu. Padahal sebenarnya kan negatif itu nggak selamanya buruk tadi ya Kang ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini deh Kang gitu. Kalau kita ngomongin negativity atau negativitas, kenapa sih manusia bisa berpikir negatif? Iya ya. Gitu kan? Iya. Ketika memang iya benar juga ya. Gini, negatif. Kalau kita ngomongin negatif, kalau kita bilang bahwa yang negatif itu selalu buruk, terus kenapa orang mikir negatif? Iya ya. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi kan negatif itu buruk. Iya. Dari mana ya awalnya kok kita bisa mikir negatif? Kenapa manusia berpikir negatif? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira kan? Kok malah nanya balik? Kira-kira kenapa nih Alwin yang sudah pernah meneliti? Coba ceritakan. Jadi kan gini, kalau kita ngomongin negatif ya, kalau kita ngomongin negatif atau positif, itu kan disebutnya sebagai valensi. Valensi itu apa sih? Arah ya? Ya, arah ya kan? Valensi itu arah. Bagian dari apa istilahnya dualitas ya. Dualitas. Kanan kiri, baik buruk. Nah ini juga valensi juga termasuk positif, negatif. Biasanya kita menyematkan salah satunya, nempelin gitu. Label itu sama emosi kan. Oh gitu. Iya kadang aduh gak suka nih, sedih, negatif banget emosinya. Gak suka gelai gitu. Itu ternyata pada. Tapi kalau gelai emosi positif negatif sih kan? Nah gak tahu.
kalau kita malah gelai sama orang yang nyebut gelai mungkin jadi negatif ya. Tapi kalau kita suka, ya udahlah. Oh jadi ngomongin si itu. Siapa? Sambilan. Bukan ya. Lanjut. Kenapa? Kan disematkan tuh berarti valensi positif dan negatif itu selalu nempel sama emosi gitu maksudnya. Sebenarnya enggak. Oh gitu. Gak ada emosi positif, gak ada emosi negatif. Gak ada emosi positif, gak ada emosi negatif. Nah ini harus digarisbawahi sama teman-teman. Jadi gak ada emosi positif, gak ada emosi negatif. Marah, sedih itu bukan emosi negatif berarti. Yang ada itu adalah yang negatif dan positif itu kita menyematkannya justru bukan pada emosi sebenarnya, tapi pada sebuah fenomena, kejadian atau stimulus atau benda. Berarti marah nggak apa-apa ya kalau itu buat kebaikan ya nggak. Sedih wajar kalau ternyata kita punya harapan yang terlalu tinggi. Betul. Tapi justru karena kita nempelin itu pada kejadian yang menurut kita negatif, jadinya emosinya seolah-olah negatif. Padahal bisa jadi marah, sedih, jijik, takut itu bisa jadi bukan satu hal yang buruk gitu ya. Ya mungkin negatif itu pada akhirnya gini, sebut negatif itu kan sesuatu yang pengen kita hindarin. Ya. Positif itu sesuatu yang pengen kita datengin. Ketika kita ada cewek nih. Iya. Cantik gitu ya. Cantik bingit. Cantik bingit gitu. Terus mau dan kita tertarik, dan saya tertarik. Oke, aku deketin dia gitu. Perasaannya gimana sih? Senang. Tertantang. Ketika ngobrol apa perasaannya? Bahagia apa lagi? Nyaman apa lagi? Berharap. Pada akhirnya karena ini wanita gitu ya, betul. Kita anggap punya nilai positif, cantik, baik. Karena kita anggap punya nilai positif, kita datengin. Terus muncul rasa bahagia, senang. Ini sih perasaan-perasaan itu dianggap sebagai sesuatu yang positif. Berarti yang mengikuti perasaan itu bukan. Berarti positif negatif itu bukan mengikuti perasaan ya? Bukan. Tapi karena kita di awal udah nempelin bahwa itu positif, maka emosi-emosi yang muncul akan seolah-olah positif juga. Dianggap sesuatu yang positif. Tapi bahkan ketika saya deg-degan ya, aduh tegang, takut ditolak, tapi ternyata enggak. Iya. Itu juga sebenarnya jadi emosi positif. Ternyata pas lagi gitu. Karena fenomenanya kejadiannya ceweknya positif juga. Tapi tiba-tiba ada yang mendam di belakang. Istri Kang Zen. Ketahuan udah punya istri ya. Aduh. Rasanya jadi gimana? Malu. Ngerasa bersalah. Sebagai seorang suami yang setia. Pencitraan. Ngerasa bersalah gitu benar. Kejadian itu dianggap negatif. Maka jadi seolah-olah emosi malu. Seolah-olah emosi-emosi yang muncul itu negatif. Padahal bisa jadi malu, takut ke si cewek yang cantik itu sama perasaannya, emosinya, tapi karena cewek itu positif, kita persepsi positif, jadinya dianggap emosi positif. Betul. Ternyata manusia kayak gitu, bro. Jadi sebenarnya emosi itu kan memang ngikutin pikiran kita. Emosi ternyata ngikutin pikiran. Betul. Gitu kan. Atau beberapa teori lah gitu ya. Plutchnik, Fromm, macam-macam. Iya kan. Jadi kita mikirin apa dulu, baru muncul emosinya apa. Kita mikir apa dulu, baru muncul emosinya. Iya. Dan itu yang membuat kita suka bias, suka salah. Betul. Mandang kejadian dalam hidup kita. Betul. Karena ternyata bukan kejadiannya yang negatif, bukan kejadiannya yang membuat kita terluka, sakit, tapi anggapan kita, label yang kita kasih membuat emosi-emosi yang negatif jadi muncul gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi emosi itu muncul karena hal tersebut. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk gitu. Bukan berarti itu hal yang buruk. Contohnya nih yang sering aku contohin ya, Kang Zen lagi jalan. Aku jalan. Kaki, jalannya kaki ya. Jalan kaki. Terus kalau jalan tangan handstand. Jalan kaki. Kalau jalan kayang sakit punggung. Tapi aku pernah lihat kan. Orang jalan kayang makhluk lain. Jangan ngomongin itu beda lagi, itu beda video. Tapi nanti kita bisa bikin jangan. The science of jalan kayang. Jangan atau ngeri. Saya lagi jalan. Udah fokus lagi ke tadi jalan kaki. Lagi jalan. Tiba-tiba di depan mata ada ular kobra. Wow. Ular kobra. Terus pengennya mikir positive thinking ya. Orang pengennya. Orang selalu bilang bahwa aku harus selalu positive thinking. Oke. Kang jalan. Aku coba positive thinking. Ya. Depan ada ular. Kang orangnya positif banget lah. Positif banget. Positive thinking banget. Oke. Terus aku bilang, lucu banget ya ularnya. Betul. Kan gak mungkin. Ularnya gak akan menggigit
bahkan menggigit ularnya. Ular ini Enggak. pasti baik. Pasti baik. Kamu jinak gitu. Kamu ya. jinak, Kamu ya. jinak. Lalu Kang Zen deketin. Lus-lus kepalanya. Karena aku positif. Positif banget. Lus-lus kepalanya. Dia lulus. Apa yang terjadi? Ya dipacok lah. Dipacok. Pacok apa kan? Apa bahasa Indonesianya? Dipatuk ya. Patuk. Iya. Ular kobra. Dipatuk. Iya, Apa yang digigit. terjadi sama Kang Zen? Bisa jadi meninggal kalau ada bisanya. Meninggoy. Iya. Meninggal. 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 Heeh. Gara-gara positif? Thinking. Oh berarti belum tentu yang positif pun baik ya. Belum tentu Tapi positif. kembali ke pertanyaan yang tadi awal. Kenapa kok kita bisa jadi negatif sih? Nah, Kenapa kita bisa mikir negatif gitu? justru itu penting. Bayangkan kalau Kang Zen, tadi ular lagi ya. Oh, ular Lalu lagi. Kang Zen berpikir negatif terhadap ular tersebut. Oke. Berbahaya nih. Ini suatu hal yang mengancam. Ya, ini mengancam nih. Apa yang Kang Zen lakukan? Tahu bahwa itu ular. Ular. Ular itu tidak mungkin tiba-tiba jinak. Tidak Harus dilatih dulu baru bisa jinak. betul. Karena aku tahu itu maka aku negatif ke kejadian itu. Maka aku Negatif. akan kabur. Akan kabur. Apa yang terjadi sama Kang Zen? Lari. Lari. Kalau lari, selamat? Belum tentu. Bisa jadi dikejar ya. Bisa jadi dikejar. Tapi kalau aku larinya cepat, Larinya cepat, selamat. selamat. Pakai bus, selamat. Selamat. Selamat itu mah. Lanjut. Selamat. Selamat. Berarti bagus dong gara negatif kalau gitu. Oke, iya bagus. Jadi sebenarnya kenapa manusia diberkahi? Kalau saya bilangnya gini Kang, manusia itu Oh. diberkahi negativity itu salah satunya buat survive, Oke, buat jadi bertahan hidup. alasan kenapa kita kok tiba-tiba suka mikir negatif karena memang Tuhan atau Allah tuh menciptakan itu tuh untuk melindungi kita dari hal-hal yang bisa jadi membahayakan. Kan pada dasarnya manusia itu cara berpikirnya negatif memang. Oh, jadi cara berpikir manusia memang dasarnya negatif. Ke apapun dalam kejadian apapun itu negatif. Secara natural. Oke, secara Untuk natural. apa? Memang untuk mempertahankan hidup. Diri, Karena kan kalau kita ngelihat dari supaya perspektif survive ya. evolusi, Heeh. iya kan? Teori Tujuan manusia evolusi. itu untuk apa sih? Bertahan, Bertahan. ya, bertahan supaya jadi spesies yang bertahan. Supaya jadi spesies yang Maka bertahan. ada pikiran-pikiran negatif. Betul. Oh, ajakannya ke situ. Arahnya ke sana Oke. gitu. Jadi kenapa manusia itu bisa berpikir negatif? Karena ngebuat dia bisa bertahan hidup gitu. Tapi ada oke. tapinya. Kan judulnya bertahan hidup ya. Ya. Tapi kan manusia hidup nggak selalu untuk bertahan. Ah iya. Iya juga ya. Coba Kan- untuk bertahan. Kadang untuk membangun. Kadang untuk berjejaring. Berjejaring. Terus jadi waktu Alwin riset tuh apa yang ditemukan nih tentang negativity ini? Jadi memang kalau kita ngomongin hal-hal yang sifatnya negatif sama positif, negatif ini suatu hal yang alamiah Kang dalam hidup manusia. Jadi wajar ya Wajar. kalau kita mikir negatif. Dan ini tuh selalu bertahan di kesadaran manusia. Dan dia bertahan artinya kita Lebih akan lama. selalu Kita akan condong. aware, sadar. Berarti kita akan selalu berada pada negativitas gitu maksudnya Kita ya. akan condong Heeh. konsentrasi, Heeh. fokus sama hal-hal yang sifatnya Yang negatif negatif. dibandingin positif atau netral. Jadi walaupun yang positifnya banyak, tetap kalau ada yang satu negatif dikit, yang menonjolnya itu kita lihat yang negatifnya. Yang negatifnya. Oke. Contohnya deh, Heeh. aku mau ngeliatin sesuatu sama Kang Z. Apa itu? Bentar. Aku mau bawa laptop dulu. Oke. Wah, laptop kira-kira mau ngapain ya? Emang orang ini suka aneh-aneh aja nih. Ya, kita suka nggak nyangka dia tuh suka bawa apa gitu ya. Kadang-kadang bawa keributan ya. Kadang-kadang bawa masalah gitu. Kadang-kadang bawa hal-hal yang bisa dikutuk sama orang. Nih, Wah, apa itu? oke. Aku kaget dong. Ternyata ini kacamata merah biru. Aku pakai berarti. Oke. Ya. Nanti nyeremin nggak? Enggak. Serius. Nah, jadi aku mau sedikit ngeliatin eksperimennya Ya, Kang ini Z. laptop di endorse nggak? Enggak. Oh enggak ya. Itu tuh. Itu tuh. Buat yang mau endorse laptop boleh ya. ROG gitu ya. M1. Nih Kang Zen, Wow. apa yang bagaimana melihat dunia ini? Merah dan biru. Kayak ini ya. nggak sih, kayak anak ajaib? Aku merasa seperti Iron Man. Jangan dulu Kang, jangan dulu. Oh jangan dipakai. Jadi gini teman-teman, eksperimen aku tuh gini Kang gitu. Waktu tesis ini Waktu ya. Ini tesis nih. Waktu tesis. Jadi pengen ngelihat sebenarnya manusia ketika dihadapkan pada berbagai konflik, ya konflik emosi dalam tanda kutip, emosi positif, Ya. emosi negatif atau emosi netral, manusia itu akan cenderung lebih dominannya emosi apa sih? Oh. Mempertahankan di kesadarannya tuh. Padahal Alvin udah ngasih pilihan. Pilihan. Ada 3, netral, positif, negatif. Sama negatif. Orang tuh bakal kemana cenderungnya Akan- alamiahnya? Alamiahnya akan Wah kemana? seru nih. Gitu. Terus pendekatannya adalah atau metode yang dipakai memang lebih ke arah brain, otak. Otak, oke. Ya. Bagaimana otak memproses itu Bagaimana secara otak otomatis gitu ya? memproses itu secara Otomatis bener ya? Otomatis Wow. lewat visual. Aduh.
lewat visual. Jadi ketika kita melihat sesuatu, otak ini akan memproses apa? Betul. Apakah lebih ke netral, lebih ke Positif. positif atau negatif? Nah, ya? Aduh. betul. Waktu itu memang mesen gambar dari Florida. Wih, Dari Florida. keren. International Affective Picture System. Oke. Tapi aku nggak akan liatin di sini karena Oke, itu oke. nggak boleh diperlihatkan Oke, katanya. oke. Tapi aku ngambil beberapa contoh aja ya yang memang Wah, banyak asik nih, tersebar di seru internet nih. tapi bukan IAPS-nya gitu. Aku boleh pakai Belum. belum? Oh belum, oke. Jadi gambar tersebut Hah? ada gambar yang positif, Nanti ada gambar gambar bernilai tersebut positif. ada yang nilainya positif. Kan aku bukan bilang emosi yang bernilai positif, gambarnya. Oh, gambarnya ya ya. kan? Oke. Contohnya gambar yang bernilai positif apa Kang? Gambar Orang ketawa, senyum, Ah, gitu benar. kan. Yang negatif apa? Orang ketabrak truk. Kenapa sih? Itu kan negatif. Ngeri Itu yang di episode yang lalu itu. Netral? Yang netral itu gambar pemandangan. Kursi misalnya. Kursi ya Kursi. betul. Pepohonan gitu. Aku tuh ngejadiin si positif Ya. sama si netral ini digabungin gambarnya. Oh oke. Oke? Oh gitu. Digabungin, Positif sama netral digabungin. Oke. Jadi berlayer kayak gitu. Oke. Jadi kalau nempel. kalau Kang Zen Nempel. lihat di sini, Ah. Ini pakai dulu jangan dulu. Kan kelihatan dulu. Oh iya benar. Iya kan? Jadi gambarnya tuh kayak ada dua gambar yang disatuin jepret gitu ya. Jepret, gitu. Nempel. Positif dan negatif. Positif dan negatif. Terus negatif dan netral. Negatif dan netral. Positif dan netral. Kan kalau Kang Zen lihat, Dan kalau teman-teman bisa ngelihat gambarnya itu kemudian ada dominan warna merah dan biru ya, RGB gitu ya. RGB. Emang warnanya diubah. Jadi misalnya yang negatif warna yang greennya merah, nggak ada ya. Ya, yang ini positif cuma warna biru, merah sama biru doang nih sesuai si. digabungin. Oke. Gitu kan? Oke, ngerti. Kayak yang Kang Zen lihat, siap bos 13 menit. 13 menit. Yang Kang Zen lihat di sini apa? Si perempuan cantik nih. Sama senyum. rumah. Sama rumah di Iya kan? belakangnya. Jadi yang rumahnya itu netral. Oke. Si perempuan yang senyum ini positif ya Nah, berarti. saya nggak tahu ini positif atau negatif karena ini ngambilnya asal. Oke. Oh ini yang asal. Ini yang asal. Belum yang di Florida itu bukan? Jangan, itu tidak boleh katanya. Oh itu yang nggak boleh di. Sudah ditanda tangan nih. Oke. Ini yang asal gitu ya. Oke. Jadi pokoknya digabung gambarnya. Kang Zen bisa ngelihat dua gambar tersebut secara bersamaan kan? Betul. Secara bersamaan. Coba sekarang Kalau pakai ini nggak bisa. lihat. Oh coba. Fokus ke titik hitam ini. Oke titik hitam. Fokus titik hitam. Iya bener. Jadi yang muncul si foto ceweknya aja. Perhatiin lagi, berubah nggak? Jadi rumah. Kok bisa ya? Oh iya bener. Loh si ceweknya mana? Balik lagi dong. Oh iya bener. Bener kan? Udah lepas aja. Jadi rumah terus nih. Yang si ceweknya mana? Ya kan? Nah Jadi kalau ini kalau- kelihatan. Jadi kalau oke. dilihat pakai kacamata, nggak pakai kacamata, gambarnya dua-duanya kelihatan. Iya nempel. Ada dua gambar yang ditempelin paksa Ditempelin bareng. gitu. Tapi kelihatan dua-duanya. Dua-duanya Tapi kelihatan. pas pakai kacamata, Pakai kacamata. yang kelihatan cuma satu. Wow. Oh nggak tadi tukeran, kadang cewek dulu, Iya ya. kadang rumah, Oh iya benar. kadang yang cewek, Iya kadang benar rumah. Iya kan? Tapi tadi bertahan lama di rumah. Bertahan lama, mungkin pengen punya rumah. Oh iya. Oh bisa jadi itu ya. Karena saya pengen beli rumah. Mau endorse silakan. Mau endorse rumah buat bikin studio silakan. Ya kan? Jadi ganti kan. Benar. Ternyata gini Kang, ada sebuah sistem berpikir atau sistem otak manusia namanya binocular Oh rivalry. kayak binokular tuh kayak Binocular mata, binocular rivalry suppression. Oke. Binocular Apa itu? rivalry suppression. Binokular itu Mata, kan kayak penglihatan. apa ya? Teropong gitu ya. Teropong. Sebenarnya binocular itu penglihatan. Penglihatan. Oke. Rivalry itu rival berlawanan. Lawanan Suppression itu ditekan. ditekan. Jadi sebenarnya ketika Oke. kita dihadapkan ada dua gambar, nggak cuma dua gambar, dua benda atau lebih, kita tuh ngelihatnya tuh nggak satu-satu Kang. Maksudnya gini, Kita ngelihatnya nggak satu-satu. lihatnya nggak langsung dua-duanya. Jadi satu-satu gitu. Betul. Ini HP, HP, ini apa? kacamata. Kacamata. Kan kalau kita ngelihat, Kang Zen ngelihat dua-duanya ya, langsung. Iya. Tapi sebenarnya otak kita tuh ngeprosesnya nggak kayak gitu. Oh, otak kita tuh nggak langsung kelihatan dulunya Nggak, satu-satu. Satu-satu. Jadi kacamata dulu masuk ke otak, Baru baru HP, Oh, atau gitu. HP dulu. itu caranya kayak gitu. Itu cara otak tuh kayak gitu. Cuman Wow. saking luar biasanya otak kita tuh ngelihat tuh kayak langsung Atau saking cepat prosesnya atau enggak? prosesnya cepet otak kita. Oh. Jadi dalam menangkap persepsi visual itu Itu cepat bagus. banget Hmm. gitu. Sehingga kita tuh bisa langsung lihat dua-duanya. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya pakai, karena yang bikin aplikasinya sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Lalu pakai metode tertentu, si otak kita Ya. mencoba diperlambat gitu loh. Oh, dengan yang penelitian Alwin tuh bikin memperlambat supaya kita tahu Tahu
prosesnya tuh kayak gimana Kayak sih gimana? pas kita ngelihat sesuatu yang negatif atau positif? Ternyata Hasilnya? yang negatif itu lebih lama bertahan di kesadaran. Oh, Makanya, sama kayak tadi ya. Kang Zen bilang, kan aku melihatnya rumah terus ya. Iya, padahal aku pengen ngelihat si ceweknya. Ternyata gambar rumahnya terus bertahan. Terus bertahan. Karena bisa jadi aku tuh si otak tuh lagi pengen punya rumah. Bisa jadi itu atau memvalue rumah sesuatu yang menilai rumah sesuatu yang lebih menarik. Dibandingkan dengan si cewek itu. ini. Kalau cewek mah udah punya. Enggak kok dibilangin sebenarnya nanti tes sofa nonton gitu kan bahaya. Ini enggak ada skrip sebelumnya. Ini emang nyata gitu ya. Ini nyata. Makanya Kang Zen ketika ngelihat ini yang tadinya kalau pakai nggak pakai kacamata kelihatan dua-duanya. Dari kacamata cuma kelihatan satu. Nah, jadi gini, ketika gambar yang negatif, stimulus negatif sama stimulus positif digabungin gitu, mata manusia itu akan cenderung, kepala manusia, pikiran manusia, diri manusia itu akan cenderung mempertahankan yang negatif itu di kesadaran. Kalau kita ngelihat sesuatu kejadian, kita memang kalau penelitian alam itu secara alamiah, secara otomatis akan nyimpen si yang negatif itu bertahan lebih lama. Cenderung lebih lama. Makanya nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu kenapa kita jadi negatif terus. Atau mudah untuk melihat hal-hal itu jadi negatif. Terus positif lawan netral, positif yang menang. Oh, kalau positif, karena dia bermuatan. Ya, ada muatan nilainya. Kalau negatif sama positif negatif. Jadi rankingnya tuh negatif terus yang menang. Negatif terus yang menang. Jadi negatif, positif, baru netral. Itu ternyata sebabnya kenapa kita otomatis akan lebih mudah berpikir negatif terhadap sebuah kejadian. Dan itu alamiah ya Win ya? Alamiah. Orang-orang tuh pasti gitu semuanya. Semua orang. Karena pada akhirnya kan itu kan penelitian terhadap waktu itu berapa ya? 99 orang dieksperimenin gitu. Aduh, kurang satu jadi 100 padahal. Enggak, kan dibagi 3 kelompok. Jadi pas 33. Di situ tuh nunjukin bahwa ya memang otak manusia itu secara default kayak gitu ya. Itu di 3 kelompok juga kayak gitu semuanya udah. Pokoknya manipulasi cek, validasi dan dari penelitian itu terus kita harus gimana nih? Ini yang menarik. Kalau tahu kayak gitu kita harus gimana, Win? Tolong kasih tahu, Win. Cepet, tolong. Ini actingnya kan biar agak dramatis. Nanti ada lagu-lagu Korea. Negatif gitu. Iya. Tolong aku mau positif. Satu. Kalau menurutku, Kang, sepertinya menjadi penting buat kita sadar dulu nih, yang negatif itu nggak selalu buruk. Sadari bahwa yang negatif itu tidak buruk. Jadi kalau aku sih lebih cenderung mencoba belajar untuk berpikir dengan apa adanya. Maksudnya gini, berpikir netral. Kalaupun yang aku pikirin itu ya udah, itu aja dulu, sadari dulu itu. Ya gini, kayak kalau hal itu memang bukan hal yang baik. Ya. Katakanlah tadi ular. Ya, itu ular. Ya nggak usah dipositif tinggiin, ya memang ular itu berbahaya, ya udah. Ular, baik dong, gitu ya nggak usah digitu-gituin. Nggak usah digitu-gituin. Karena ular berbahaya. Atau nggak usah nyari pembenaran bahwa nggak apa-apa aku digigit ular juga nggak apa-apa. Nggak juga kayak aku pasti kuat. Nggak gitu. Nggak gitu. Hadapi apa adanya. Ya memang yang munculnya itu, kalaupun yang terbersit negatif ya negatif aja. Sadari betul itu. Betul. Kita memang perlu aware sih gitu. Itu yang harus pertama dilakukan. Ya kita perlu sadar dulu nih. Kita perlu aware gitu. Bahwa jangan-jangan gak selamanya negatif itu buruk juga. Gak selamanya yang positif itu baik juga. Tiba-tiba Kang Zen dapat SMS. Selamat, Anda mendapatkan 257 juta rupiah. Seneng. Tapi ternyata penipuan bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan kalau terlalu seneng dan lain sebagainya. Ya euforia ya. Jadi salah juga. Gitu. Nah kayak gitu Kang. Jadi memang memang kita perlu sadar dulu. Bahwa udah sadar kita perlu ngapain ya? Bahwa aku udah menerima bahwa ini tuh mungkin bisa jadi bukan hal positif, ini negatif buat aku. Terus manusia itu selalu punya kemampuan untuk ngerem. Jadi walaupun kita di defaultnya itu adalah untuk mempertahankan hidup. Kadang kan manusia itu bisa mempertahankan hidup bahkan dengan cara yang kurang menyenangkan ya, agresi. Ya kan, misalnya kalau Kang Zen melukain orang lain, dipukul pengen mukul balik, gitu kan. Terus ditendang pengen jungkir balik, disayangin pengen sayang balik, pengen nambah terus disayang terus. Iya kan? Selalu sebenarnya manusia itu di tengah negatif itunya itu dia punya kemampuan ngerem. Supaya tidak selalu berpikir atau nggak selalu mengedepankan si negativity-nya itu gitu loh. Apapun yang tadi ya, jadi kita perlu tahu ini suatu hal yang dan baik, ternyata suatu hal yang ngeremnya itu bisa banget dibantu sama sense of humornya kita ya. Sense of humor. Kita rem dulu,
ya episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa, jangan lupa ketemu lagi di Curious. Ya. Sampai jumpa.